Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ucapkan untuk anak Ibu Anisha, Syakila, Srinola, dan Unisari yang sudah hadir dalam pembelajaran live teaching pada pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Maaf ya nak, saya batuk-batuk karena saya memang lagi batuk. Oke, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah merancang atau rancangan pementasan teater. Nah, sebelumnya udah belajar belum? Udah ada baca-baca belum? Insya Allah. Oke, ternyata sudah banyak yang belajar. Gurunya heboh sendiri. Nah, perhatikan slide berikut ini. Terima kasih Monica sudah hadir. Sama-sama, Mem. Iya, sehat kan? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Oke, nampak slide-nya, Nak? Nampak, Mem. Nah, jadi materi hari ini adalah rancangan pementasan teater. Nah, apa sih Bu tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, jadi pada pagi hari ini indikatornya kalian bisa memahami apa arti pementasan dan kalian dapat menganalisis dari unsur-unsur dalam pementasan teater. Oke, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang pementasan teater? Yuk, siapa yang bisa jawab ya? Pertunjukan drama, Mem. Pertunjukan drama, Unisari. Ada lagi? Ada lagi? Nah, rancangan pementasan teater. Apa itu? Jadi, pementasan teater pada dasarnya adalah bentuk ekspresi diri atau bentuk aktualisasi diri manusia dalam bidang seni peran. Nah, di sini kita dapat mengembangkan bakatnya sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti sutradara, pemeran atau aktor, penata rias, penata panggung, penata suara, kostum, penata musik, dan penata lampu. Oke ya. Nah, berikutnya, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan teater. Yuk, ada yang tahu? Apa aja itu? Ada yang tahu, Nak? Pemerannya, Mem. Nah, kita bicara pementasan teater. Jadi, apa aja elemen-elemennya? Yang pertama, ada dong tata pentasnya. Ya kan? Lalu, apa aja? Ada propertinya. Lalu, ada tata busananya. Selanjutnya, ada tata rias. Berikutnya ada tata cahaya. Dan terakhir ada tata musik dan bunyi. Yuk, kita akan bahas satu persatu. Ya. Kita akan bahas satu persatu dimulai dengan tata pentas. Nah, apa sih tata pentas itu? Yuk, ada yang tahu nggak? Apa sih tata pentas itu? Penataan pentas, Mem. Iya. Iya benar, tata pentas. Apa sih tata pentas itu? Yuk.
Tata pentas itu disebut juga dengan tata panggung. Tata pentas itu ada beberapa elemen. Yang pertama ada panggung. Ya kan? Apa itu tata panggung? Apa itu tata panggung, Nak? Yuk, tata panggung. Apa itu tata panggung? Tata panggung itu biasanya disebut dengan skenario atau set dekorasi. Apa itu tata panggung? Yuk, cepat. Nah, jadi tata panggung itu adalah semua latar belakang. Latar belakang apa? Dan benda apa? Yang ada di mana? Di atas panggung dong, Bu, ya kan? Yang ada di panggung. Di atasnya saya buang ya, karena panggung bukan hanya di atas, tapi ada juga panggung arena atau pentas arena. Nah, di panggung. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menunjang apa? Peran. Ya kan? Paham? Paham tata pentas? Nah, inilah pengertian dari tata pentas atau tata panggung. Jadi tata panggung itu adalah semua latar belakang dan benda-benda yang ada di atas yang ada di panggung untuk menunjang peran dalam memainkan lakonnya. Oke, paham ya, Nak ya? Nah, tata panggung itu dibagi 5. Apa aja? Apa aja tuh, yuk? Bagi 5 katanya, yaitu apa aja? 1. Background. Ya kan? Background. Apa itu background? Jadi background ini adalah penggunaan latar. Latar apa? Latar belakang panggung dalam sebuah pementasan. Nah, itu pengertian dari background panggung. Berikutnya apa? Berikutnya ada namanya dekoratif. Tunggu ya. Dekoratif skenario. Ya kan? Apa itu dekoratif skenario, Nak? Ada yang tahu? Nah, jadi dekoratif skenario itu adalah perlengkapan panggung yang penggunaannya bagaimana? Dalam bentuk tiruan. Ya kan? Dengan maksud untuk memberikan suasana. Jadi inilah dekoratif skenario. Berikutnya ada namanya deskriptif skenario. Jadi kelima itu ini dia. Deskriptif skenario. Lalu yang keempat apa? Ada atmosfer. Berikutnya apa? Atmosfer tetap ya, ada skenario-nya ya, nak, skenario. Lalu yang kelima adalah active background. Nah, jadi tata panggung itu dibagi 5, yaitu background, dekoratif skenario, deskriptif skenario, dan atmosfer skenario, dan active background. Nah, jadi active background di sini adalah latar belakang yang bergerak atau yang aktif bergerak, oke ya, sehingga dapat menopang suasana. Paham ya? Berikutnya tadi udah pentas, kita akan bicara tentang panggung. Tentang apa, Nak? Tentang properti
masih ada nggak kalian di sana, Nak? Halo? Apa itu properti, Nak? Perlengkapan, Mem. Perlengkapan yang barang-barang yang digunakan untuk di pementasan, Mem. Iya, jadi properti adalah peralatan yang digunakan di atas panggung. Benar sekali. Nah, apa aja properti? Apa-apa aja yang dianggap properti, Nak, dalam seni peran? Lampu, Mem. Beda. Lampu tuh ada lampu gitu. Lampu tuh ada tata lampu. Tirai, Mem. Nah, Kostum, Mem. Nah, properti sendiri itu dibagi 3. Yang pertama itu ada perlengkapan dekoratif, yaitu perlengkapan suatu latar yang telah dipilih untuk membantu menghadirkan latar belakang tempat dan waktu yang terjadi dalam sebuah lakon teater. Lalu ada perlengkapan tangan, itulah yang dibawa oleh pemain atau yang dimainkan dalam melakukan lakon atau perannya. Nah, paham ya tentang properti ya? Kalau nggak paham nanti silakan baca modul atau tanyakan saya langsung ya, karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Berikutnya tadi udah properti, berikutnya kita akan membahas tentang tata busana. Tata busana. Apa tata busana, Nak? Pakaian yang digunakan para teater, Mem. Iya, terima kasih Monica. Jadi pakaian yang digunakan ketika pertunjukan atau kostum yang dipakai oleh pemain. Nah, kostum sendiri ada lagi dibagi 5 tipe kostum. Yang pertama ada aduh ya Allah. Ada namanya kostum historis. Ingat ya, kostum historis. Kostum yang bagaimana, Bu? Adalah kostum yang menampilkan sebuah periode-periode spesifik dalam sejarah. Ya, paham ya? Berikutnya namanya ada kostum modern. Kostum modern. Apa itu kostum modern? Adalah pakaian yang tren atau kekinian, begitulah. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada namanya kostum nasional. Apa kostum nasional? Adalah pakaian dari negara atau tempat yang spesifik. Berikutnya ada namanya kostum tradisional. Paham ya? Berikutnya ada kostum fantasi. Jadi inilah kostum dalam pementasan teater. Apa kostum fantasi, Bu? Nah, jadi kostum fantasi ini adalah pakaian yang digunakan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi. Jelas ya? Nah, kita akan membahas lagi. Ini tadi tata busana udah. Selanjutnya kita akan membahas ke tata rias. Iya, suka makeup kah? Ada yang suka makeup? Ini kita biar cantik dulu ya. Kasih hiasan pohon kelapa. Selanjutnya tata rias. Oke. Apa tata rias? Monica? Apa tata rias, Nak? Yang digunakan makeup, Mem. Iya, atau makeup, atau bisa juga disebut dengan penggunaan alat kosmetik untuk membentuk wajah atau gambaran yang dimainkan atau diperankan. Itulah tata rias. Nah,
Rias sendiri itu dibagi 9 loh, Nak. Ada yang tahu rias apa aja? Tata rias sendiri dibagi 9. Yang pertama adalah rias jenis. Apa Bu rias jenis? Nah, jadi ini perias itu harus mengubah karakter seorang, misalnya laki-laki menjadi karakter perempuan atau sebaliknya. Nah, itulah rias jenis. Berikutnya apa lagi? Ada namanya rias bangsa. Apa itu Bu rias bangsa? Nah, misalnya rias bangsa ini adalah dia itu aktornya adalah berasal dari Asia, tapi dia memerankan sebagai orang Eropa. Nah, itulah pengubahan karakter itulah yang disebut sebagai rias bangsa. Atau makeup itu harus makeup rias. Berikutnya apa lagi, Bu? Ada rias usia. Nah, inilah mengubah wajah aktor aktris menjadi karakter yang sangat berbeda dari usia yang sebenarnya. Berikutnya apa? Berikutnya ada rias tokoh. Apa itu rias tokoh? Nah, jadi merias wajah aktor agar dapat menyerupai tokoh dalam cerita. Pahamnya misalnya kemarin itu ada film atau ada drama mengenai Presiden Habibie. Nah, di situ kan karakternya diubah benar-benar sebenar-benarnya menyerupai tokoh yang aslinya. Itulah inilah rias tokoh. Berikutnya apa? Ada namanya rias temporan. Oh iya benar ya. Temporal. Apa itu rias temporal? Yang digunakan untuk melakukan perbedaan waktu, Mem. Iya, perbedaan-perbedaan yang terjadi pada situasi tertentu. Berikutnya apa lagi? Tata rias aksen, Mem. Apa? Tata rias aksen, Mem. Rias aksen. Rias aksen. Iya, apa itu rias aksen? Apa itu rias yang mempertegas aksen pemerannya, Mem. Iya, jadi rias aksen adalah memberikan tekanan pada pelaku yang sudah mendekati peran yang dimainkan. Jadi dia nambah-nambah gitu. Berikutnya apa lagi? Tata rias lokasi, Mem. Rias lokal. Rias lokal. Apa itu rias lokal? Memperjelas keberadaan tema. Iya, untuk memperjelas tempat-tempat tertentu atau peran yang dimainkan. Berikutnya apa lagi? Rias watak, Mem. Rias watak. Apa itu rias watak, Monica? Untuk memperdalam wataknya, Mem. Iya, untuk menampilkan atau menunjukkan watak seseorang. Contohnya bagaimana? Misalnya, dia adalah ibu tiri yang cerewet. Nah, menggunakan lipstik yang merah. Begitulah kira-kira ya. Berikutnya apa lagi? Rias fantasi. Apa tuh rias fantasi? Tadi, rias yang berdasarkan daya kreasi dan imajinasi sesuai tema dalam cerita. Jadi inilah ke-9 dari tata rias. Jelas ya? Berikutnya apa lagi? Berikutnya habis, Bu. Berikutnya kita bahas apa lagi? Tadi rias udah. Berikutnya kita bahas adalah tata cahaya. Tata cahaya ya. Nah, ada pohon kelapanya. Berikutnya adalah tata cahaya. Tata cahaya. Apa X? Sorry, ada X-nya ternyata.
Tata cahaya. Apa itu tata cahaya, Nak? Penggunaan cahaya kayak lampu sorot gitu, Mem. Iya, untuk apa? Biasanya untuk apa guna tata cahaya? Untuk membentuk situasi, menyinari gerak pelaku, dan menjadi isyarat perpindahan adegan. Itulah tata cahaya. Nah, tata cahaya juga ada peralatannya. Yang pertama pasti dong, cahaya adalah lampu, ya kan? Lalu apa? Ada namanya dimmer plug dan kontrol. Nah, nanti saya akan baca di modul ya. Ada lampu dan dimmer plug, dan kontrol untuk mengendalikan dan mengontrol intensitas cahaya dan perubahan cahaya dalam intensitas tertentu. Nah, contohnya adalah misalnya, contohnya adalah mau dibuat cahaya yang terang, mau diubah ke cahaya yang remang-remang atau sebaliknya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kita akan membahas mengenai tata apa lagi, Nak? Tata musik dan bunyi. Tata musik dan bunyi. Bunyi. Nah, apa itu tata musik dan bunyi? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Nah, musik dan bunyi itu berfungsi sebagai pendukung peristiwa dan menggambarkan suasana. Nah, itu adalah fungsi dari musik dan bunyi. Ya. Nah, bagaimana musik bisa terdengar sampai ke telinga penonton, Nak? Nah, itulah menggunakan peralatan. Peralatan apa? Tata suara. Biasanya apa? Untuk bisa bunyinya keras menggunakan apa, Nak? Speaker, Mem. Iya, menggunakan speaker atau sound system. Nah, dalam pementasan teater, sebenarnya sound system itu adalah peralatan yang sangat minim, bahkan cenderung ditiadakan. Lain halnya dalam pertunjukan tari dan musik, si wajib menggunakan sound system. Oke, nah itulah tadi pembelajaran kita mengenai rancangan pementasan teater. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan saya hanya mengingatkan kembali untuk kalian segera melakukan pengerjaan soal-soal yang ada di psikologi, dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya langsung, boleh. Dari WA juga boleh, email juga boleh, Telegram juga boleh. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Iya. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Thank you, Mem.